dalam kehidupan ini, atau kehidupan ini adalah identik dengan cobaan dan ujian. Kalau tidak mau cobaan dan ujian, jangan hidup. Karena pada hakikatnya hidup itu, kehidupan itu adalah identik sama dengan ujian dan cobaan. Tinggal kemudian mempertaruhkan keimanan kita. Tangguh iman kita tanda. Benar atau tidak keimanan kita bahwa Allah menguji wa nabluukum bil bisyarri wal khairi fitnah, dan kami menguji manusia itu dengan kejelekan, keburukan, dan dengan kebaikan. Tapi bagi mereka yang lemah iman, yang kebaikan itu dianggap sebagai suatu ujian, dianggap kemudian tidak mampu bertahan sehingga kehilangan keseimbangan. Jadi wa minan nasi, di antara manusia ada orang yang beriman, yang menyembah Allah, beribadah kepada Allah, ala harfin, berada di tepi. Ciri-cirinya orang yang berada di tepi itu, fa'in asabahu khairun itma'anna bihi. Fa'in, maka jika mengenai kepadanya khairun, kebaikan, artinya memperoleh kebaikan, itma'anna bihi, maka tenanglah orang itu dengan. Bismillahirrahmanirrahim. Tartil Al-Quran Karim. Kita buka halaman 485, Surah Asy-Syura ayat 19. Sebelum kita mulai Surah Asy-Syura ayat 19, itu kalau dibaca sampai banyak sesudah subuh, itu diberi kemudahan oleh Allah dalam jalan-jalan pintu rezeki. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyyul 'aziz. Dimulai dengan wiridan ya latif 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 sampai 1000 sudah subuh. Ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif. Sudah itu kemudian 100 dibacakan ayat Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha'u Mawal Qawiyul Aziz, itu 100 kali. Kenapa? Al-Latif itu, katanya Imam Ahmad As-Sawi, bahwa Al-Latif itu mencakup semua nama-nama Allah yang indah. Bab Asmaul Husna itu ada nama-nama Allah yang indah. Misalnya Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang, Al-Wahhab, Maha Pemberi, Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki, Al-Afu, Maha Pengampun, dan seterusnya. Jadi kalau membaca ya Latif itu sudah mencakup itu, seperti membaca ya Wahhab, ya Wahhab, ya Rahman, ya Rahim, ya Razzaq, sama dengan membaca itu semua. Jadi ini khasiat-khasiat dari ayat Al-Quran. Begitu Bapak ya. Itu kalau bisa, jangan kemudian menyanggah saya, wah sudah banyak yang mau dibaca ini Kiai, yang mana yang mau dibaca? Biasanya ini Pak Panu yang begini. Sama tidak dapat waktu mau dibaca. Tapi ini khasiatnya, Masya Allah, bisa dicoba. Jadi ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Sebentar, cuma satu kata. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Setelah 1000, bahkan menurut Habib Syekh As-Segaf bin Abdul Qadir As-Segaf itu, jangan sampai 1000. Setiap 100 ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Dibacakan Allahu latifun ibadiyatuhu man yasha'u wa qawiyyul 'aziz. Allahu latifun ibadiyatuhu man yasha'u wa latiful khabir. Wa 'azizul wa qawiyyul 'aziz. 10 kali. 100 kali Allahu latifun ibadiyatuhu man yasha'u wa qawiyyul 'aziz. Ya kudu yakin bahwa Al-Latif itu adalah nama Allah yang mencakup semua sifat-sifat Allah yang indah-indah. Kalau Al-Jabbar, Al-Mumit yang mematikan itu kan tidak indah. Jadi kitab Asmaul Husna itu dibagi 2 kelompok. Ada kelompok Jamaliyah dan kelompok Jalaliyah, keagungan Allah. Ini Bapak. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu hartal akhirati najid lahu fi harthi. Man kana yuridu hartal akhirati wa man kana yuridu hartad dunya nu'tihi minha. Lamalik seperti ini tidak boleh berhenti. Kalau berhenti harus diulangi. Nah, cara mengulanginya itu dari nu'tihi. Nu'tihi minha wa ma lahum fil akhirati min nasib. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam billah. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam billah. Walaula kalimatul fasli laqudiya bainahum. Wa inna adh-dhalimina lahum 'adzabun alim. Tara adh-dhalimina mushfiqina mimma kasabu wa huwa waqi'un bihim. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم. ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. Inna Allaha ghafurun syakur. Am yaquluna iftara 'ala Allahi kadiba. Am yaquluna iftara 'ala Allahi kadiba. Fa in yasha'illahu yakhtim 'ala qalbik. ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. إنه عليم بذات الصدور.
الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير صدق الله العظيم. Tafsir Al-Quranul Karim. Kita buka halaman 333 Surah Al-Hajj ayat 11. Halamannya 333 Surah Al-Hajj ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika bima qaddamat yadak wa minan nasi man ya'budu Allaha ala harfin fa in asabahu khayrun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه Labi'sal maula wa labi'sal ashir. Sadaqallahul azim. Wa minan nasi, dan di antara manusia
may ya'budullaha ala harf. Ada orang yang menyembah Allah, beribadah kepada Allah ala harfin, berada di tepi. Menyembah Allah tapi kenging kreng berdepengkir. Menyembah Allah, beribadah kepada Allah ada di pinggir, ada di tepian. Ayat ini merupakan ayat terakhir dari tiga kelompok yang oleh Allah disinggung, dikecam dalam surah Al-Hajj ini. Yang pertama adalah wa minan nasi, ayat 3. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Di antara manusia ada yang selalu mendebat, membantah kepada Allah tanpa ilmu, dan mereka ikut mentaklid kepada pemimpin-pemimpinnya. Ini kelompok yang pertama, kelompok para pengikut orang-orang kafir yang tidak tahu apa-apa, membantah karena hanya taklid dan ikut-ikutan pada pemimpinnya. Ini wa minan nasi yang pertama, ayat 3. Kemudian wa minan nasi yang kedua ada pada ayat 8. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Nah, ini untuk para pemimpinnya. Mereka selalu mendebat dan membantah Allah tanpa dasar ilmu, tanpa dasar petunjuk, dan tanpa dasar wahyu dari kitab-kitab suci. Ini pemimpinnya. Nah, kelompok yang ketiga yang akan kita kaji pada pagi hari ini adalah wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Di antara manusia, jadi ada 3 wa minan nasi. Wa minan nasi yang pertama, wa minan nasi yang kedua, dan pada pagi hari ini wa minan nasi yang ketiga. Ayat 11 ini menurut penuturan Imam Bukhari dalam kitab sahihnya meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Nabi Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, menyatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan perilaku orang-orang munafik dan a'rabul bawadi, orang-orang Arab pedalaman. Jadi ada 2 istilah, ada arabun dan ada a'rabun. Dalam Al-Quran ada arabun dan ada a'rabun. Yang a'rabun ini adalah orang-orang Arab yang ada di kota-kota, yang sudah punya peradaban tinggi. Nah, kalau a'rab itu orang-orang Arab yang ada di dusun, ada pedalaman. Nah, biasanya mereka tidak punya peradaban, tidak punya sopan santun, dan pengenalan terhadap ketuhanan juga sangat-sangat minim. Itu al-a'rab. Jadi kalau dulu orang-orang dulu itu mengatakan kalau di Mekah itu ketemu Bedui. Bedui itu ada Badawi, artinya orang-orang pedalaman, orang-orang dusun. Jadi turun berkenaan dengan orang-orang munafik dan kemudian orang-orang yang berada, orang-orang Arab yang berada di pedalaman. Jadi lengkap ini. Jadi 3 kelompok orang-orang kafir. Yang pertama adalah para pengikutnya yang selalu bertaklid pada pemimpinnya, tanpa reserve, tanpa meneliti, tanpa kritik, langsung ikut pada pemimpinnya. Kalau pemimpinnya bilang begini, ya begini. Itu kelompok yang pertama, pengikut. Nah, kata orang Madura itu pesapian papa. Ya. Ya, kalau di Jawa ada pepatah itu, hanya ikut gitu saja tanpa tahu kenapa, kemana arahnya. Ya. Oh iya. Nah, kalau orang Madura pesapian papa. Nah, pesapian papa itu pesapian itu kan norok saya menonton, udah lau. Artinya sama. Nah, kelompok yang kedua adalah para pemimpinnya yang mereka selalu berdebat dan membantah Allah Subhanahu wa taala tanpa dasar ilmu, tanpa dasar petunjuk dari hatinya, hati dan pikirannya, tanpa mengembangkan pemikiran tentang alam semesta. Tidak pernah berpikir, oh ya, langit ini
bagaimana cara menciptakannya Allah, kemudian tanpa tiang, kemudian melintang menaungi kita, bumi dibebek begitu, kemudian matahari kalau pagi terbit dari timur, kalau sore malam kemudian terbenam di barat, kalau nggak ada yang ngatur, tidak pernah berpikir ke sana, dan tidak pernah juga membaca kitab suci, sehingga menjadi kafir. Nah, kelompok ketiga ini adalah kelompok orang-orang munafik. Orang munafik yang sangat lemah imannya dan menyembah Allah itu berada di pinggir. Kata harfin berada di pinggir ini Allah mempersamakan orang yang lemah imannya itu beriman kepada Allah, nah, kemudian ada di pinggir. Kreng ming kreng kata orang Madura. Ya, kreng ming kreng pinggir. Nah, orang-orang yang pinggir ini belum apa-apa dia pulang duluan. Kalau tidak cocok pulang duluan. Nah, kalau di tenda kan nggak bisa, harus melewati orang-orang yang duduk. Tapi kalau di pinggir, artinya dari awal ini sudah lemah. Nah, riwayat daripada Imam Bukhari itu, di antara mereka itu ada datang ke Madinah. Begitu Rasulullah dan beberapa sahabat hijrah ke Madinah, kemudian ini datang juga. Dan menyatakan beriman pada Allah, tapi imannya ada di pinggir. Oleh karenanya di dalam lanjutan ayat ini, wa in asabat, fa in asabahu khairun itma'an nabi, maka apabila dia memperoleh khairun atau mengenai kepadanya khairun, kebaikan itu artinya kesenangan yang bersifat materi, kesehatannya. Jadi datang ke Madinah itu kalau kemudian rezekinya tambah tinggi, tambah naik, tambah sukses, dan kemudian istrinya melahirkan anak laki-laki, dan kemudian hartanya terus bertambah, oh mulai masuk Islam aku rezeki begini. Tapi sebaliknya, wa in asabatu fitnatun inqalaba ala wajhi, apabila kejelekan yang menimpa, rezekinya kemudian merosot, rezekinya tercanda, kemudian apalagi istrinya melahirkan anak perempuan. Nah, mereka apa? Murid-murid mulai masuk Islam, aku rezeki terus turun. Nah, itu sifat daripada orang yang lemah. Padahal dalam kehidupan ini atau kehidupan ini adalah identik dengan cobaan dan ujian. Kalau tidak mau cobaan dan ujian, jangan hidup. Karena pada hakikatnya hidup itu, kehidupan itu adalah identik sama dengan ujian dan cobaan. Tiga, kemudian mempertaruhkan keimanan kita. Tangguh iman kita tanda benar atau tidak keimanan kita bahwa Allah menguji wa nabluukum bil bisyarri wal khairi fitnah, dan kami menguji manusia itu dengan kejelekan, keburukan, dan dengan kebaikan. Tapi bagi mereka yang lemah iman, itu yang kebaikan itu dianggap sebagai suatu ujian, dianggap kemudian tidak mampu bertahan sehingga kehilangan keseimbangan. Jadi wa minan nasi, di antara manusia ada orang yang beriman, yang menyembah Allah, beribadah kepada Allah ala harfin, berada di tepi. Ciri-cirinya orang yang berada di tepi itu fa'in asabahu khairun itma'an nabihi, fa'in, maka jika mengenai kepadanya khairun, kebaikan, artinya memperoleh kebaikan. Kebaikan itu maksudnya kesenangan-kesenangan materi. Itma'an nabihi, maka tenanglah orang itu dengan kesenangan itu. Mulai masuk Islam, aku rezeki lancar, mulai istiqomah di masjid lancar. Nah, suatu ketika tetap istiqomahnya, tetap kemudian diuji oleh Allah, rezekinya melorot. Akhirnya berbaliklah seperti ayat selanjutnya daripada ayat ini. Tapi fa'in asabahu wa'in asabat fitnatun in qalaba wajhi, maka bila menimpa kepadanya fitnatun, ujian. Nah, ini perhatikan Bapak,
Allah memperhadapkan kata khairun, kebaikan, dengan fitnatun. Fa'in atau khairun itma'anna ma'anna bihi fa'in wa'innya wa'in asabatu fitnatun inqalaba ala wajhi inqalaba ala wajhi. Nah, ini fitnatun. Di Allah di dalam ayat ini, ayat 11 ini ada tisu. Allah memperhadapkan kata khairun yang berarti kebajikan dengan fitnatun yang berarti cobaan atau ujian. Padahal khairun ini antonimnya, kebalikannya syarrun. Syarrun, kejelekan, keburukan atau kejahatan. Mestinya ini kebalikannya, tapi Allah menggunakan fitnatun. Fitnatun itu ujian atau cobaan. Itu menunjukkan bahwa ujian yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu bisa berupa keburukan dan bisa juga berupa kebaikan. Mana buktinya kebaikan? Justru ini yang sering lalai manusia, terkecoh manusia, bersyukurnya terus lancar, padahal ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan seperti Sa'labah. Pernah dengar ceritanya Sa'labah? Pernah? Sa'labah ini istiqomah dulu di masjid. Kemudian setiap istiqomah turun duluan. Jadi bermakmum pada Rasulullah, turun duluan. Nah, kemudian ditanyakan oleh Rasulullah, ditegur oleh Rasulullah, kenapa kamu Sa'labah kok buru-buru? Wahai Rasul, kami hanya punya satu sarung yang saya pakai ini. Jadi buru-buru saya pulang untuk dipakai istri saya. Katanya Sa'labah. Sudah mengerti, paham ya? Nah, kemudian si Sa'labah ini mohon kepada Rasulullah, ya Rasul, tolong doakan kami supaya kami punya rezeki yang banyak. Akhirnya didoakan oleh Allah, oleh Rasulullah. Akhirnya dia punya kambing terus banyak kambingnya. Akhirnya berjamaahnya subuhnya saja yang tidak berjamaah karena disibukkan oleh kambing yang banyak itu. Akhirnya lama-lama zuhurnya juga, akhirnya asarnya, sampai pada Jumatnya juga mengganggu karena semakin banyak. Nah, ini ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bapak-bapak yang rezeki lancar ini jangan-jangan waspada ini. Jangan-jangan ini ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ujian Allah itu tidak hanya berupa keburukan saja, tapi kebaikan juga. Rezeki lancar, kesehatan lancar, kesehatan prima misalnya. Itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagi orang yang lemah imannya, mau kejelekan, mau kebaikan, itu dianggap sebagai satu keburukan. Bagi kita yang kuat iman, yang ujian keburukan pun, kita harus merasa bahwa itu ada kebaikan di dalamnya. Pasti Allah tidak akan percuma menguji kita dengan keburukan, diberi sakit. Nah, kalau sakit kan menambah kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mau sehat terus, akhirnya seperti Fir'aun. Fir'aun itu konon ceritanya nggak pernah sakit. Karena tidak pernah sakit, kemudian merasa dirinya sebagai Tuhan. Nah, ini Bapak, rahasia Al-Quran itu begitu. Dalam potongan ayat ini Allah memperhadapkan kata khairun diperhadapkan dengan kata fitnatun. Padahal khairun itu antonimnya atau balik katanya adalah syarrun, kejelekan.
Tapi diperhadapkan oleh Allah, kebaikan itu diperhadapkan dengan cobaan, dengan ujian. Itu maksudnya bahwa ujian Allah itu tidak hanya keburukan, tapi kebaikan juga merupakan ujian bagi manusia. Nah, cuma bagi yang lemah iman, semuanya itu dirasakan sebagai suatu keburukan. Jadi kalau ada keuntungan dalam mengalami Islam, tapi kalau kemudian ada kejelekan, ujian oleh Allah, ujian keburukan yang diberikan oleh Allah, nah kemudian dia mutung, mulai masuk Islam kok dia mual berundel terus. Inqalaba ala wajhi, berbalik dia ala wajhihi, atas mukanya. Tadi disebutkan bahwa orang yang lemah imannya itu beribadah dan menyembah Allah itu di pinggiran, ada di pinggir. Karena di pinggir, begitu ada goncangan sedikit, dia terjerembab, jatuh, dan mukanya yang kena duluan pada bumi. Mukanya yang jatuh kena bumi lebih dulu. Itu maknanya inqalaba ala wajhi. Artinya kembali pada keyakinannya yang semula, kembali pada keyakinannya yang lama. Kalau dulu itu kafir misalnya, kemudian setelah ke Madinah dia menyatakan Islam, tapi ada di pinggir saja, di mulutnya saja menyatakan Islam, tapi di hatinya penuh dengan syak dan keraguan. Itu sifat orang-orang munafik. Khosirat dunya wal akhirah, dia merugi dunianya wal akhirah dan akhiratnya. Rugi dunia dan rugi akhirat. Rugi dunia apa? Karena tidak memperoleh apa yang diharapkan di dunia. Di akhirat lebih-lebih karena keingkarannya terhadap Allah akan berbuah adab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika huwal khusranul mubin. Dzalika yang demikian itu artinya rugi dunia dan rugi akhirat, huwal khusranul mubin, yaitu kerugian yang besar, al mubin yang nyata. Khusran itu asalnya dari khosirah, rugi. Nah, setiap ada tambahan alif dan nun, sebagaimana yang pernah saya jelaskan, syatona itu jauh maknanya. Tapi kalau kemudian diberi alif dan nun, syaiton itu artinya sangat jauh. Khusran itu rugi. Tapi kalau khusranun ditambah alif dan nun itu maha rugi, sangat rugi. Hanya kerugian yang besar. Khusranul mubin, kerugian yang besar, al-mubin yang nyata. Tanda-tandanya bahwa orang yang menyembah Allah ada di pinggir itu, dia yad'u min dunillahi ma la yadurruhu wa ma la yanfa'u. Yad'u, dia menyeru, bermohon min dunillahi, kepada selain Allah, ma la yadurruhu, kepada sesuatu, la yadurruhu, yang tidak membuat bahaya sesuatu itu kepadanya, walaupun menyembah, walaupun tidak menyembah. Artinya berhala maksudnya. Dia selalu menyeru dan menyembah berhala, artinya selain Allah, Tuhan selain Allah. Mala yadurruhu, sesuatu, artinya berhala itu merupakan sesuatu yang tidak membahayakan, walaupun dia tidak menyembah berhala itu, tidak akan membahayakan apa-apa. Oh, namanya batu, oh, namanya benda, tidak akan membahayakannya. Wa ma la yanfa'u, dan sesuatu yang tidak membawa manfaat, memberi manfaat, walaupun menyembahnya. Penyembah berhala itu tidak akan mendapatkan manfaat apa-apa dari berhalanya, walaupun dia menyembah berhala itu. Begitu juga sebaliknya, walaupun tidak menyembah berhala itu tidak akan membuat mudarat dan memberikan bahaya kepada penyembahnya, pada seseorang. Dzalika huwad dhalalul ba'id. Dzalika yang demikian itu, huwad dhalalul ba'id, dialah ad-dhalalul ba'id, kesesatan yang jauh. Kesesatan yang jauh. Sesat itu salah jalan. Salah jalan. Di dalam surah Al-Fatihah itu ada dua kelompok yang dikecam oleh Allah, yaitu kelompok Yahudi dan kelompok Nasrani.
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai Allah. Dan ini orang-orang Yahudi yang dimurkai Allah. Kenapa dimurkai? Mereka tahu tentang posisi Nabi Muhammad. Mereka tahu karena dalam kitab Taurat disebutkan ciri-ciri Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Tapi mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Itu al-maghdub, orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian orang Nasrani, orang yang kesasar, kesesat. Waladdallin, dollun. Di sini dolal itu kesesatan. Nah, dalam surah Al-Fatihah itu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, orang yang sesat jalan. Orang Nasrani itu sesat jalannya. Beriman kok pada Nabi Isa. Karena Nabi Isa lahir tanpa bapak, tanpa ayah, nah kemudian itu dianggap sebagai anak Allah, anak Tuhan. Itu sesat, cara berpikir begitu sesat. Nah, sampai dengan di sini, dalika wadhalalul ba'id, mereka menyembah sesuatu yang tidak membahayakan apabila tidak menyembahnya dan tidak membawa manfaat apabila menyembahnya, itu merupakan kesesatan yang jauh. Salah jalan. Mau ke Surabaya, kok kemudian ke Jajak, ke selatan. Itu kan jauh, kesasarnya jauh. Nah, kalau kemudian mau ke Surabaya, kok kemudian ke Kalisat, itu masih mending. Mau ke Surabaya, kok mau ke Kalisat, minggu ke kanan, Sebolan itu lewat Suren. Itu mending, karena memang jurusannya ke barat, bisa lewat sana. Tapi kalau kemudian mau ke Surabaya, kok kemudian Jajak terus ke selatan, ke Sanggar, itu kesesatannya terlalu jauh. Ini ad-dhalalul ba'id, kesesatan yang jauh. Yad'u laman darruhu aqrabu min naf'i. Coba perhatikan Bapak. Di dalam ayat yang ke-12 ini, Allah menggunakan kata ma la yadurru. Ya. Nah, kemudian pada ayat 13 Allah menggunakan man darruhu. Jadi ma dan man. Ma itu adalah sesuatu yang tidak berakal. Ma barang maksudnya. Ya berhala. Nah, kemudian yang kedua, man itu adalah makhluk yang berakal. Ya katakan manusia. Ini untuk mewadahi rangkaian kalimatnya. Ya, mereka menyeru, senantiasa menyeru dan bermohon kepada orang karena yang berakal. Darruh, yang bahayanya aqrabu, lebih dekat, min naf'ihi, dari manfaatnya. Di sini tertampung umatnya Fir'aun. Fir'aun itu kaumnya Fir'aun itu senantiasa menyembah Fir'aun, dianggap sebagai Tuhan. Sungai Nil itu dianggap miliknya Fir'aun. Nah, memang maju negerinya waktu Fir'aun itu, sehingga mempertuhan Fir'aun. Nah, ini disebutkan di sini, mereka senantiasa menyeru dan bermohon kepada orang, darruh, yang mudaratnya aqrabu, lebih dekat, min naf'ihi, dari manfaatnya. Artinya di sini ada manfaatnya, menyembah selain Allah ada manfaatnya. Dalam hal ini umatnya Fir'aun menyembah Fir'aun ada manfaatnya. Paling tidak kesenangan materi dan kedudukan yang diberikan oleh Fir'aun. Tapi itu jauh dibanding dengan adab, bahaya yang diderita, yang dialami oleh pengikut Fir'aun itu kelak di akhirat. Ini maknanya. Sebagian ulama ada yang memahaminya seperti itu. Yad'u laman darruhu aqrabu min naf'i. Ada orang yang senantiasa menyeru dan bermohon kepada orang, darruhu, yang bahayanya aqrabu, lebih dekat, min naf'ihi, dari manfaatnya. Nah, kesan yang tampak di permukaan dari rangkaian ayat ini, dari potongan ayat ini adalah menyembah selain Allah itu ada manfaatnya. Seperti contohnya orang yang menyembah Fir'aun, dianggap Fir'aun sebagai Tuhan. Nah, dia mendapatkan materi, mendapat kesenangan materi, kesenangan duniawi ya. Nah, kemudian berupa itu, dan juga mungkin juga berupa kedudukan. Misalnya seperti tukang-tukang sihir Fir'aun ketika diadu dengan Nabi Musa.
Itu tukang-tukang sihir itu minta kepada Fir'aun, kalau kami menang gimana? Bisa beri kedudukan? Ya, kamu kami angkat sebagai menteri, sebagai dirjen ini, kami angkat itu. Jadi ada manfaatnya, walaupun menyembah selain Allah. Tapi sekali lagi, manfaat yang diperoleh itu hanya kesenangan materi di dunia, tapi kelak di akhirat jauh lebih berbahaya dan lebih keras ada yang diberikan oleh Allah. Labisal maula wa labisal ashir. Labisal maula, seburuk-buruk penolong, al maula, wa labisal ashir, dan seburuk-buruk teman atau kawan adalah mereka yang disembah itu, yaitu berhala atau orang manusia yang disembah itu. Itu seburuk-buruk penolong dan seburuk-buruk teman atau kawan, karena tidak bisa berbuat apa-apa. Walaupun bisa berbuat, itu bahayanya lebih besar dan lebih dekat dibanding dengan manfaat yang diperolehnya. Walhasil kesimpulan dari 3 ayat ini, dari ayat 11 sampai ayat 13, merupakan kelompok yang ketiga dari orang-orang kafir, yaitu orang-orang munafik, orang-orang yang lemah imannya, yang apabila mendapatkan keuntungan materi dia senang, tenang, berada dalam Islam, merasa dia Islam betulan. Tapi begitu dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian, mereka gerundel, kemudian kembali pada keyakinannya yang semula. Padahal dalam kehidupan ini adalah ujian itu pasti ada, ujian dan cobaan itu pasti ada. Misalnya kita beriman, menyatakan beriman kepada Allah, kita diuji. Apa ujiannya? Beneran enggak imannya? Kalau benar, tentu sholat berjamaah, istiqomah, sholat 5 waktu, Jumat dan seterusnya. Itu ujian bagi kita. Jadi ujian melaksanakan syariat ketika kita bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat kita diuji, dicoba, dicoba dan diuji dengan musibah, dengan penyakit, dengan syaratnya penghasilan, itu diuji. Bagi orang yang lemah, yang munafik, yang lemah imannya, itu gampang goyang sehingga tidak tenang, jatuh, terjerembab, mukanya yang terkena lebih dulu. Nah, mudah-mudahan dari kajian ini ada 3 kelompok ini kita tidak termasuk di situ. Kelompok baik sebagai kelompok pertama, kelompok kedua juga termasuk kelompok ketiga menjadi munafik. Munafik itu dalam pergaulan sehari-hari ada 2 istilah, ada munafik amaliyah dan ada munafik i'tiqadiyah. Yang bahaya itu adalah munafik i'tiqadiyah. Keyakinan itu munafik. Nah, kalau kemudian sebab Rasulullah menjelaskan begini, tanda-tanda orang munafik itu apabila berbicara dia bohong, apabila berjanji dia membeda janjinya. Itu salah satu tanda orang-orang munafik. Nah, kalau kemudian kita misalnya sering bohong, kadang-kadang bohong ya. Nah, itu munafik juga, tapi munafik bukan dalam i'tiqadiyah, dalam keyakinan. Munafik dalam pergaulan sehari-hari, dosa juga, tetap dosa. Nah, tapi munafik yang ini adalah munafik dalam keyakinan, dalam akidah, yang itu mengganggu betul, Nah, tapi walaupun berbohong, berjanji tidak ditepati, itu walaupun itu munafik amaliyah dalam pergaulan sehari-hari, tapi terus-terusan berbohong terus, maka bisa nyampe pada kemunafikan dalam akidah. Terhadap Allah pun juga berbohong dia. Bilang syahadat, percaya kepada Engkau ya Allah, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Nah, kemudian karena sering bohong dalam pergaulan sehari-hari bisa masuk di dalam akidah, kemunafikan dalam akidah, sehingga pada Allah pun juga dia berbohong. Nah, kalau sudah pada Allah berbohong, sudah repot ini. Ketika banyaknya korupsi dan sebagainya, itu kan karena berbohong. Bilang syahadat, yang koruptor kan orang-orang muslim semua.
Kan entah yang pelatih ini apa Nasrani ya? Nasrani. Ya kebetulan aja, tapi yang banyak-banyak itu yang banyak yang Muslim. Mayoritas Islam di Indonesia. Mayoritas jadi senang kena. Ya karena berbohong itu, syahadatnya nggak mantep. Ada di pinggirin tadi, ada di pinggir. Tergolong munafik apa itu? Ya? Tergolong munafik apa itu? Oh, yang mau munafik akidah juga itu. Karena berarti berbohong kepada Allah. Berbohong. Nah, mestinya waktu tanda tangan itu harus melihat. Oh iya, saya sudah baca syahadat. Allah mesti melihat perbuatan kita. Kan begitu. Ini naudzubillah. Naudzubillah. Kalau itu bukan hanya berbohong dalam amaliyah, uang rakyat itu yang dia. Naudzubillah, naudzubillah. Jadi ada munafik i'tiqadiyah yang berkaitan dengan keyakinan, ada munafik amaliyah, perilaku sehari-hari, kebohongan. Kalau hanya 1-2 kali berbohong itu tidak apa-apa, bisa dimaafkan. Misalnya tidak mendapat janji hanya 1-2 kali, tapi kalau terus-terusan bisa mengganggu, bisa sampai pada kemunafikan dalam akidah i'tiqad pada Allah SWT. Karena sudah terbiasa berbohong kepada manusia, kepada Allah pun bisa berbohong juga. Itulah sebabnya maka di dalam ajaran tasawuf itu ada istilah muraqabah dan musyahadah. Muraqabah itu merasa selalu diintai oleh Allah, baik dalam keadaan sendirian, dalam keadaan ramai, di pasar, di kantor, di sawah, di mana-mana, maupun dalam keadaan sendirian, itu merasa diintai oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah peningkatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang munafik itu nggak ada merasa dilihat Allah, nggak ada, karena berimannya hanya di pinggir, di tepi, kemingkreng. Mudah-mudahan keimanan dia terus bertambah, meningkat. Karena meningkatnya iman itu berarti pendorong generatornya semakin kuat. Sama dengan aki, Aki itu kalau sudah dipakai lemah. Kalau diputarkan ke kaset ngeliang kasetnya. Tapi kalau diseret, kemudian kuat lagi, cantak lagi, cepat lagi. Sama dengan ini. Ngaji ini artinya nyeteret iman kita. Jadi iman kita diseret. Makanya kalau kemudian dalam 1 minggu kita tidak pernah mendengarkan nasihat-nasihat, itu bahaya. Keimanan kita terus menurun. Tapi terus kalau kemudian 1 minggu, apalagi 1 minggu lebih 2 kali misalnya ada nasihat-nasihat itu nyeteret, apa namanya itu? Nyeteret lah. Berarti akidah. Dicat terus. Kalau dicat kan on terus. Akhirnya iman kita hidup terus kalau terus dicat. Tapi kalau lama tidak kumpul, oleh karenanya kumpul-kumpul dengan orang-orang soleh itu merupakan salah satu obatnya hati yang keras. Hatinya yang keras itu kumpul-kumpul dengan orang-orang soleh. Karena dari orang soleh itu kita mendapatkan sinar hidayah dari Allah. Saya rasa itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita mendapat hidayah Allah. Kalamu qadimul la yamullu sama'u tanazza'a an qawlin wa fi'lin wa niyati bihi astafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi jahli wa khairati faya rabbi mati'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muhlati wa salli wa sallim ya ilahi ala Nabi man ja'ana lil hidayah
arhamni bihusni